Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tak akan mampu berjalan. Kita sudah memasuki akhir bulan Mei, artinya sudah hampir 3 bulan lamanya kita ada di dalam wabah pandemi COVID-19. Di mana wabah ini membuat sebagian besar dunia ini bahkan menjadi resah dan takut. Itu sebabnya tadi saya katakan tanpa penyertaan Tuhan kita tak mampu berjalan. Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tema firman Tuhan buat kita seperti apa yang saya katakan yang pertama. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tak mampu berjalan. Ketika bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir, di tengah perjalanan Musa meminta penyertaan Tuhan. Artinya Musa sendiri tidak mau memimpin sendiri bangsa Israel ini. Musa meminta penyertaan Tuhan. Musa meminta campur tangan Tuhan. Musa meminta tuntunan Tuhan. Sehingga Keluaran 33 ayat yang ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya janji jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah di sini kita melihat betapa pribadi seorang yang Musa, dia senantiasa bertanya kepada Tuhan. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Dia senantiasa merendahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat senang bila kita memiliki penyerahan penuh kepada Dia, sehingga Tuhan dapat menuntun kita kepada kehendak dan rencananya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Musa hanya meminta tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Itu sebabnya ayat 15 itu berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bukankah ini adalah satu pengakuan daripada Musa bahwasanya tanpa Tuhan kami tak mampu berbuat, tanpa Tuhan kami tak mampu berjalan. Tuhan menjanjikan suatu rencana yang sempurna membawa, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Itu sebabnya janji Tuhan, selain ia berjanji membimbing dan menyertai, Tuhan juga berjanjikan satu ketentraman. Itu sebabnya saudara betapa Musa senantiasa bertanya kepada Tuhan. Karena Musa merasakan di sepanjang dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tanpa campur tangan Tuhan, mereka tidak bisa melewati semuanya itu. Nah, saudara, tidak mudah menemukan orang yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan seperti Musa. Terlebih di zaman seperti sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, di mana orang sekarang cenderung mengandalkan kemampuannya sendiri, kepintarannya, kehebatan, bahkan kekuatannya. Bahkan tidak jarang kita melihat, karena merasa bisa mengatasi persoalannya sendiri, orang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Orang tidak mau lagi melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan, Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Saya ulangi sekali lagi saudaraku. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bahkan Amsal 19 ayat 21, dan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang memilih untuk menempuh jalannya sendiri daripada tunduk pada pimpinan Tuhan. Karena mereka merasa jalan yang Tuhan tunjukkan, kemana Tuhan membawa tidak seperti yang mereka harapkan. Itu sebabnya hari-hari ini saudaraku, hidup yang sekarang kita hidupi saat sekarang ini, di dalam penyertaan Tuhan sekalipun, tidak berarti kemudian kita terbebas dari masalah dan kesulitan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi agar supaya kita semakin dekat kepadanya dan hidup kita semakin mengandalkan Dia sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Musa selalu mengandalkan Tuhan? Musa senantiasa melibatkan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, karena Dialah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah yang perkasa, terbukti dari kuasanya diperlihatkan atas alam. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, ketika itu penjala ikan menjadi penjala manusia. Bukan itu saja, bahkan Allah kita sangat berkuasa. Kenapa? Karena Dia sanggup menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun mengalami perdarahan di dalam Matius 19. Selanjutnya, Yesus juga sanggup membangkitkan anak seorang janda Sarfat yang sudah mati. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 24. Disinilah Allah menyatakan Dia Allah yang berkuasa dan Dialah Allah yang sanggup menolong. Itu sebabnya Musa senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Musa sangat mengerti hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup mereka ketika itu. Yang kedua, apa yang membuat Musa selalu meminta penyertaan Tuhan? Karena Dia Allah yang senantiasa memberikan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan hanya mulus-mulus begitu saja. Bukan Musa tidak menghadapi kesulitan. Bangsa Israel dikenal bakar bangsa yang tegar tengkuk. Itu sebabnya mengapa Musa senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Karena Dialah Allah yang senantiasa memberikan kekuatan baru. Meskipun ketika itu dia menghadapi bangsa Israel yang suka bersungut-sungut bahkan tegar tengkuk, sampai membuat ketika itu Musa menjadi seorang yang hopeless, hampir kecewa. Tetapi ada satu pribadi yang meneguhkan dia. Ketika dia lemah, dia minta kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu hari-hari ini, ketika kekuatan kita sudah hampir binasa, sudah hampir habis, mintalah kekuatan daripada Tuhan, karena Dialah Allah yang memberikan kekuatan. Yang percaya boleh katakan amin. Yang ketiga, apa yang membuat Musa senantiasa minta penyertaan Tuhan? Karena Dialah Allah yang sanggup mengubahkan manusia. Saudara, sehebat apapun khotbah seseorang tidak mampu membuat orang bertobat. Tetapi yang membuat orang bertobat ketika dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami perbuatan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada begitu banyak sekarang khotbah-khotbah di YouTube, khotbah-khotbah orang yang begitu hebat, bahkan begitu luar biasa.
Kata-kata disusun dengan rapi. Orang-orang yang mendengarnya, mereka tertegun ketika itu hanya sesaat. Tapi perhatikan baik-baik. Yang sanggup mengubahkan manusia adalah manusia itu sendiri dengan Tuhan. Alkitab menasihatkan, bahkan menyatakan kesalahan atas setiap kita. Ada banyak kadang-kadang nasihat setiap manusia membuat manusia itu bukan makin bertobat, malah semakin jahat. Tetapi firman Tuhan ketika dia disampaikan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini yang saya dapat mengapa Musa ketika itu senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Musa tidak bisa merekayasa hidupnya untuk membawa bangsa Israel sampai dengan tanah Kanaan. Musa hanya menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, karena kehendaknya lah yang jadi. Karena hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka ketika itu. Ketika Musa berserah dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, Tuhan pun mau menepati janjinya. Bahkan ia memperlihatkan dirinya secara khusus kepada manusia. Dan setiap perjalanan bangsa Israel yang ditempuh, tak sedikit pun yang lepas dari perhatian Tuhan. Mujizat Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang perjalanan bangsa Israel ketika itu. Nah, kalau Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel dahulu, apakah Tuhan tidak menepati janjinya kepada kita yang percaya kepada Dia? Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal tadi kenapa Musa meminta selalu penyertaan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhanlah yang sanggup menolong hidupnya. Dan yang kedua, Dialah Allah yang selalu memberikan kekuatan baru. Sehebat apapun kekuatan di dunia ini, tidak seperti kekuatan yang Allah berikan. Dan yang ketiga, Dialah Allah yang sanggup mengubahkan setiap manusia. Itu sebabnya hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita seharusnya semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Pengalaman hidup kita yang hari-hari ini yang tidaklah begitu enak kita lihat, seharusnya membuat kita semakin berseru-seru kepada Tuhan. Kita semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Satu hari berlalu tidak boleh kita lewati tanpa kita membaca firman Tuhan. Tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan itu yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Itu sebabnya hari-hari ini mari saudara kita seperti Musa, kita minta penyertaan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berbuat. Itu sebabnya pimpin aku Tuhan setiap waktu, di setiap hidupku, supaya aku memiliki pengalaman hidup yang bersama dengan Tuhan. Sama seperti Musa. Kalau Tuhan sanggup menolong bangsa Israel dan Musa ketika itu, Tuhan juga sanggup menolong hidup kita semua. Apakah bebanmu hari ini? Apakah pergumulan yang kau bawa hari ini? Percayalah, Dialah Tuhan, Allah yang berkuasa. Dialah Tuhan yang sanggup menolong. Dan percayalah, hanya kepada Dialah Allah yang senantiasa memiliki, yang memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Dialah Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Hidup yang kita miliki ini bukan hidup kita lagi, tetapi hidup yang kita miliki ada Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari alami
hidup kita terus bersama Tuhan. Kita minta di dalam hidup ini untuk Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Kita mengucap syukur atas segala yang Tuhan nyatakan, atas segala yang Tuhan izinkan boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek, merencanakan malapetaka di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan senantiasa merencanakan senantiasa damai sejahtera bagi setiap orang yang mau berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas firman-Mu, kebaikan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan. Melalui firman-Mu hari ini yang kami dengar, di mana ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Karena Musa mengerti Engkaulah Allah yang sanggup menolong mereka. Karena Musa mengerti Engkaulah Allah yang berkuasa. Selanjutnya Musa mengerti karena Engkaulah Allah yang selalu memberikan kekuatan baru. Di dalam hidup ini bisa saja kami dalam satu klimaks kami merasa lelah dalam hidup ini. Kami merasa jenuh dalam hidup ini. Tetapi ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, kami mendapatkan kekuatan baru. Ketika itu Musa berdoa meminta kekuatan baru, Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru dalam hidupnya. Kami percaya apa yang seperti dialami Musa, kerinduannya untuk membawa bangsa Israel mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Engkaulah Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Itu sebabnya ubah hati kami Tuhan Yesus. Ubah hidup kami. Senantiasa hidup kami menjadi baru. Ubah hidup kami. Untuk kami tidak kembali lagi kepada jalan hidup kami yang lama. Manusia lama kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa, kami yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui dan kami meminta penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Keluarga lepas keluarga, mata pencarian mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, keluarga besar mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau merencanakan yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan, seketika kami lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan. Seketika kami sakit, Tuhan memberikan kami kesembuhan. Itu sebabnya kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu yang sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk hari-hari ini Tuhan kami semakin bangkit dan bangkit lagi untuk kami hidup terus di dalam Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin.